multikultural merupakan pembelajaran yang didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat dari pendidikan multikultural adalah untuk mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi maupun lembaga sekolah. Pendidikan multikultural juga bukanlah kebijakan yang mengarah pada perlembagaan, pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual. Adapun pengembangan program pendidikan multikultural di sekolah hendaknya memahami dan juga menghargai perbedaan yang ada di warga masyarakat bangsa Indonesia. Fokus pembahasan pendidikan multikultural dibagi menjadi 4, yaitu etnisitas atau penelaahan terhadap berbagai kelompok etnis atau budaya, keunikan masing-masing etnik, serta kontribusinya terhadap kebudayaan nasional. Yang kedua adalah mempelajari dampak dari ketidakadilan. Yang ketiga adalah proses pembelajaran. Implikasi dari pendidikan multikultural ini mencakup hasil serta proses instruksional yang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada kurikulum yang bersifat akomodatif dan komprehensif. Pendidikan multikultural ini juga menerapkan 4 pilar proses pembelajaran. Yang pertama ada learning to know. Penerapan learning to know dapat diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan sejak pendidikan dasar. Yang kedua ada learning to do. Penerapan pilar ini merupakan upaya agar peserta didik menghayati proses pembelajaran dengan melakukan sesuatu yang bermakna, sesuatu pembelajaran yang dikenal dengan active learning. Yang ketiga ada learning to be. Penerapan pilar ini merupakan prinsip pendidikan yang merancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik secara mandiri. Dan yang terakhir ada learning to live together. Penerapan pilar ini dipandang penting karena pada era globalisasi yang syarat dengan muatan teknologi dan perdagangan bebas, dimensi kemanusiaan yang ditunjung tinggi oleh setiap agama sering terlupakan karena tekanan pada pertambahan nilai secara kebendaan. Strategi pengembangan pendidikan multikultural yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas profesional, tenaga kependidikan, pengembangan sistem pengelolaan pendidikan, pengembangan sistem pendidikan tinggi, penyamaan persepsi masyarakat, menanamkan pengenalan atau pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman yang berisi tentang kultur atau budaya, etnis, ras, agama, pandangan hidup, dan seterusnya. Menghindari pandangan-pandangan yang menganggap bahwa kelompok yang satu lebih unggul dari kelompok yang lain dan juga menumbuhkan dan membiasakan sikap dialogis. Dengan menerapkan pilar-pilar serta fokus pembelajaran pendidikan multikultural, diharapkan program pendidikan multikultural di sekolah bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan, agar terciptanya kesejahteraan dalam bidang pendidikan yang di semua kalangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.